Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami menyediakan hati kami untuk kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera kasih Kristus, puji Tuhan. Selamat pagi bagi sidang jemaat yang ada di gereja, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah. Bahkan kami bisa dapat menjangkau para pemirsa yang bisa dan dapat menikmati layanan dari kami GPD Anugerah Pasar Kemis. Saat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang terdapat dan terbuka di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan membaca ayat ini. Sakaria pasal yang ke-4 ayat 6. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca. Tolong dilayarkan tadi. Ya, oke. 2, 3, ya. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Saudara Kristus, di mana kita telah melewati doa 10 malam dan ada banyak berkat-berkat di mana kita boleh menikmati hadirat Allah, jamaahnya Roh Kudus. Kita boleh dapat menikmati manifestasi Roh Kudus ketika kita sama-sama berdoa, baik kita yang dipastori, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah. Kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus yang menyelamatkan bagi orang-orang percaya. Satu, di mana karya Roh Kudus untuk orang-orang percaya memperbaharui, di mana Roh Kudus memperbaharui kita sebagai orang percaya. Kedua, karya Roh Kudus dia tinggal di dalam kita. Bahkan ketiga, karya Roh Kudus dia memberikan baptisan dalam hidup kita. Roh membaptis kita sehingga kita sangat menjadi orang yang berbeda. Dan keempat, Roh Kudus memeteraikan bagi orang-orang percaya. Ini ada 4 karya Roh Kudus di mana kita boleh nikmati apa yang Roh Kudus buat bagi orang-orang percaya Kristus Yesus. Saudara kekasih Kristus, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, kita boleh baca Efesus 5 ayat 18. Coba tolong cepat dilayarkan, ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tadi bagaimana Roh Kudus berkarya lewat membaharui kita. Roh Kudus berkarya lewat di mana Dia tinggal dalam kita, dan di mana Roh Kudus juga membaptis kita, dan bagaimana juga Roh Kudus memeteraikan, ya. Karya Roh Kudus memeteraikan bagi orang percaya. Ketika kita percaya, maka Tuhan memeteraikan Roh Kudus dalam hidup saya dan Anda. Dan dalam Efesus 5 ayat 18, di mana kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Karena pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun lalu pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Oleh sebab itu kita pun harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. 10 malam telah kita lewati, di mana ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya, bahkan sidang jemaat yang belum dipenuhi
Roh Kudus ketika dia rindu, maka dia mengalami kepenuhan, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Ketika dia boleh mengalami sebuah kepenuhan Roh Kudus, kita ini yang sudah dipenuhi ketika mengalami kepenuhan, ya, kita menjadi orang yang sangat bergairah dan berbeda. Haleluya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ada sebuah kelanjutan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25, di mana ditulis itu bagaimana kita harus hidup dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Galatia 5:25, ya, kita harus hidup dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara Kristus, orang yang hidup dalam Roh, ya, di mana dia punya tingkat rohaninya mengalami sebuah kenaikan. Orang yang mengalami kepenuhan Roh, dia sangat berbeda. Di mana dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11, rohnya menyala-nyala, rohnya bergairah, rohnya penuh dengan semangat. Ketika kita penuh Roh Kudus, ya, maka roh kita menjadi berbeda, roh kita menjadi meluap-luap. Haleluya. 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 Saudara kasih Kristus, Roh Kudus, ya, ketika kita mencari dengan rajin dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, ya, ketika kita menunggal dengan Tuhan, ketika kita menyatu dengan Tuhan, ya, ketika kita mencari Tuhan dan kita mengalami kepenuhan, sehingga roh kita menjadi roh yang bernyala-nyala. Haleluya. Menjadi roh yang berkobar-kobar. Amin. Oleh sebab itu, di dalam firman Allah kita itu nggak boleh kita padamkan itu roh. Ya, tadi kita harus penuh dengan roh. Kedua, kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Ketika kita dipimpin oleh roh, ya, kita akan menghasilkan buah dari roh. Kehidupan kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, karena kita sudah hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka menjadi caranya Roh Kudus, buahnya Roh Kudus yang kita hidupi. Oleh sebab itu penting sekali kita dalam setiap tahun ketika ada momen pencurahan Roh Kudus 10 malam, kita biarkanlah kita terlibat di dalamnya, mengambil bagian, karena di situ ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita masuk pada sebuah dimensi dalam 10 malam di mana kita boleh menikmati hadirat Allah, boleh menikmati cara kerjanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan sekarang tinggal bagaimana dan saya untuk membuka hati, membuka diri, membuka kerinduan kita untuk selalu diisi terus dengan Roh Kudus, dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Saudara kasih Kristus, kalau kita lihat di dalam kembali, ya, dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 tadi, bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh firman Tuhan semesta alam. Nah, ini di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita bekerja dengan kekuatan Roh, ya kan? Artinya kita bisa memenuhi tujuan Allah hanya dengan kekuatan Roh. Ketika kita bekerja dengan kekuatan Roh, penghalang-penghalang itu dapat diratakan, ya, dapat dihalau oleh Roh Kudus, karena pengandalan kita seperjalanan hidup kita di mana kita mengandalkan Roh Kudus. Ketika penghalang-penghalang itu sudah dihancurkan, ketika di situ kita mulai sebuah pelayanan, memulai sebuah karir, di mana memulai dalam sebuah bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam sebuah misi kita, maka akan menjadi sebuah peluang di sana terjadi, di mana kita bisa melayani di sana, berkarya bersama dengan Roh Kudus. Di mana dan kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun, ketika kita mengandalkan Roh Kudus sangat berbeda.
hasilnya pun berbeda. Amin. Tadi penghalang, kedua di mana dalam sebuah penghalang itu Roh Kudus bisa ratakan supaya kita bisa memulai. Setelah kita mulai, kita bisa menyelesaikan semua misi, pekerjaan kita, tugas kita bersama dengan Roh Kudus. Hasilnya akan berbeda. Ketika kita melayani bersama dengan Roh Kudus, kita melibatkan Roh Kudus, seperti yang firman Allah katakan dalam Efesus, betapa hebat kuasa-Mu bagi kita yang percaya. Roh Kudus akan bekerja memaksimalkan pelayanan kita. Roh Kudus memaksimalkan dalam pelayanan kita. Roh Kudus akan memaksimalkan sebuah misi kita. Amin. Maka akan menghasilkan sebuah kelipatan, akan menghasilkan sebuah hal yang lebih banyak lagi, hasil yang lebih memuaskan. Amin. Kenapa? Cara Roh Kudus bekerja dengan cara kita berbeda. Yes. Tetapi Roh Kudus ingin pakai kita dimanapun kita berada. Amin. Sebagai apapun kita, ketika dalam kebenaran, ketika Roh Kudus menunggangi kita, Yes. kita punya kekuatan yang berbeda. Amin. Kita punya kemampuan yang berbeda. Yes. Karena Amin. bukan kita lagi. Amin. Tetapi dalam Zakaria saya katakan, kita melihat di sini bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, Roh Tuhan. Amin. Ketika Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, sangat berbeda. Yes. Ketika Roh Tuhan ada pada nabi-nabi, mereka pun berbeda. Roh Tuhan ada pada Nabi Elia, berbeda pelayanannya. Ya, benar. Para Simpson berbeda. Amin. Hal yang sama pun kerinduan Roh Kudus, ya. Dia lebih rindu kita dipakai ketimbang kita rindu mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang sebagai seberapa harga yang kita harus bayar, seberapa penyerahan yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus melepaskan dan membebaskan diri dari egois kita. Egois itu sebagai penghalang untuk pemakaian Tuhan buat saya dan Anda pada akhir zaman ini. Lagi-lagi kita sering diperhadapkan dengan COVID-19 atau wabah corona. Pastikan saudara dikasih Kristus dalam tetangga kiri kanan muka belakang atau dimanapun Anda berada, orang boleh mengalami sebuah ketakutan, orang boleh mengalami sebuah keraguan. Anda tampil berbeda. Anda penuh dengan keyakinan bahwa yang berpihak padamu adalah Roh yang hebat, Roh Kudus. Amin. Saudara kasih Kristus, saya dan Anda sudah tahu, ya kan? Dan kita perlu ingat bahwa ketika kita dalam Kristus, kita memiliki kuasa. Ketika kita percaya pada Kristus, kita sudah memiliki kuasa. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya, dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita sudah diberikan sebuah karunia-karunia untuk melengkapi sebagai gereja Tuhan. Kalau Anda saudara-saudara sudah mengalami sebuah kepenuhan Roh Kudus atau sudah mengalami sebuah pembaptisan Roh Kudus, di situ ada sebuah pintu gerbang, sebuah karunia sudah terbuka dan sudah tersedia buat saya dan Anda. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita menyatu dengan kuasa Roh Kudus itu? Bagaimana kita harus dihidup dan dipimpin oleh Roh Kudus? Haleluya. Selama kita tunduk, selama kita dengar-dengaran, selama kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada banyak hal yang sesuatu yang hebat yang akan terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan Yesus katakan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Lebih lagi. Amin. Kenapa? Roh Tuhan ada pada saya dan Anda. Haleluya. Pemirsa atau sidang jemaat, bahkan yang ada di gereja saat ini, biarkanlah Anda masuk dalam sebuah yang disebut petualangan bersama dengan Roh Kudus. Ya, amin. Masuklah pada sebuah dimensi, ya, bagaimana Anda telah menyerahkan dan memberikan dirimu sepenuhnya untuk Roh Kudus. Haleluya. Karena dia adalah Roh yang berkuasa di bumi. Amin. Tidak ada yang dapat menandingi dia. Yes. Yang ada di bumi. Ya. Roh Kudus hebat dan jaya. Yes. Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang dia ingin pakai, tergantung bagaimana kita sendiri membuka diri.
Tergantung bagaimana kita mau menyerahkan diri Ya. untuk kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Pemakaian Tuhan Oh, haleluya. dalam saya dan Anda, biarkanlah Anda sendiri mendapatkan kasih karunia dan Anda betul-betul mencari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan siap pakai kita, Tuhan siap pakai saya dan Anda untuk dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Gelap menjadi terang. Haleluya. Amin. Yes. Kita harus menerangi kegelapan ini dengan terang firman Allah, Amin. Ya. dengan terang pimpinan Roh Kudus. Ya. Amin. Saudara kasih Kristus, tahukah Anda yang kita sudah baca tadi kita hidup ya dan dipimpin oleh Roh. Artinya bagaimana kita harus mengerti tentang Roh Kudus, jangan mendukakan diri. Amin. Ya. Roh Kudus itu sangat sensitif. Kita harus tahu bagaimana cara menghargai dia. Amin. Karena dialah sumber karunia, dialah sumber kuasa. Dia membawa kita pada peluang pemakaian yang hebat dimanapun saya dan Anda berada. Asalkan bagaimana kita mau beri diri kita. Satu, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Amin. ya kan? Dua, bagaimana kita bergaul dengan Dia, sehingga kita hidup olehnya dan kita dipimpin olehnya, dan kita mempresentasikan gaya hidup Roh Kudus dimanapun kita berada. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang, baik sidang Jumat yang ada di gereja, sidang Jumat yang ada di rumah, bahkan pemirsa yang mungkin saat ini juga ikut terlibat juga mengikuti siaran kami, biarkanlah, percayakanlah dirimu kepada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tahu kelemahanmu, Ya. Roh Kudus tahu kemampuanmu, Roh Kudus tahu ketidakmampuanmu, Roh Kudus tahu kesanggupanmu. Saudara kasih Kristus, saya tidak panjangkan lebar firman Allah, tetapi sebuah kesimpulan. Mari kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita harus ikut aturan. Ya. Sekarang saudara Kristus, kita mau akhiri khotbah pada pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam sebuah doa. Saya ajak saudara untuk berdiri dan kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja, bahkan sidang jemaat yang ada di rumah, bahkan pemirsa dimanapun saudara berada. Mungkinkah saudara masih ada di kamar kah, di mobil kah, di ruang tamu kah, dimanapun posisi Anda, tidak menghalangi kuasa dan Roh Kudus akan menjamah hatimu. Tidak akan menghalangi untuk Anda menikmati hadirat Allah ketika Anda sedang ikut terlibat dalam melihat siaran kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kita sama-sama berdoa. Oh, di dalam nama Yesus Roh Kudus, inilah kami membuka hati kami membuka diri. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh kuat dan gagah Roh Kudus yang kami andalkan. Kami ini siapakah kami ini? Kami ini tidak ada apa-apa. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami mempercayai diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami rindu juga kami masuk dalam pemakaian Roh Kudus. Di tengah-tengah dalam bisnis kami, di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah kami berkarya, bahkan di tengah kami melayani Tuhan. Pemakaian Tuhan bagi kami terjadi mulai saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bila itu Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kami menjadi terang dunia. Tiba waktunya kami menjadi saksinya Tuhan. Tiba waktunya kami menjadi duta-duta Kristus. Tiba waktunya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa dan menjadi saksi. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kadang-kala kami menghadapi sebuah peperangan Tuhan, menghadapi peperangan dalam hidup kami atas kedagingan, bahkan mengalami peperangan lewat pekerjaan-pekerjaan kuasa gelapan. Tetapi Tuhan telah memberikan kami kuasa sebagai orang yang
percaya. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam biru-biru Yesus ada kuasa. Di dalam kuasa-Mu ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seberat apa masalahmu sekarang? Saudara yang sedang mengalami sebuah kekacauan pemikiran saudara, bahkan mengalami sebuah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bahkan merasa orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, merasa berdosa. Tapi Yesus tawarkan bagi saya dan Anda untuk datang kepada Dia. Marilah yang beban berat letih lesu. Kata Yesus, aku akan memberikan kelegaan. Cukup kita mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Cukup kita datang, Tuhan inilah saya orang berdosa. Cukup Anda katakan, Tuhan saya butuh pertolongan. Saya butuh pembebasan. Saya butuh damai sejahtera. Saya butuh kesembuhan. Sekarang dengan iman, Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Terima pembebasan, terima kesembuhan, terima kekuatan baru, terima pengampunan dari Tuhan dalam nama Yesus. Sikiala masyakaraban, uraban sikiala masyakaraban. Terima kasih. Haleluya. Andakah orang itu yang saat ini mengalami sakit hati? Yes. Andakah orang itu yang mengalami mengalami penolakan? Yesus menawarkan, datanglah kepadaku. Berapa sakit hatimu saat ini? Saat ini Tuhan mau menjamah hatimu. Dan biarkanlah Anda mulai berani mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Katakan, aku mengampuni orang yang menyakitiku. Aku melepaskan pengampunan orang yang menyakitiku. Dan sekarang terimalah damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ketika Anda melepaskan pengampunan, damai sejahtera akan masuk dalam hatimu dan menguasai hidupmu. Andakah yang telah mengalami kekecewaan berat? Satu, pengharapan kita hanya satu. Itulah Yesus Kristus yang dapat menolong saya dan Anda. Oh, puji Tuhan. Mungkinkah Anda juga saat ini mengalami kehilangan pekerjaan karena dampak dari wabah corona? Amsal katakan, masa depan kita tetap ada. Ya, Yesus. Amin. Percayalah, pekerjaan sedang menantimu. Dengan iman katakan, terima kasih Tuhan. Katakan, mengucap syukur dan katakan terima kasih buat pekerjaan baru. Terima kasih. Dan terimalah pekerjaan baru di dalam nama Yesus Kristus. Andakah orang yang dirugikan orang lain? Biarkanlah Anda datang melepaskan dirimu dari sebuah rasa kerugian. Datanglah pada Yesus. Dia akan menggantikan kerugianmu. Seberapa besar kerugianmu, Dia akan menggantikan dalam nama Yesus. Tuhan terlalu banyak cara. Tuhan terlalu banyak jalan untuk menolongmu. Di dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkinkah saudara juga mengalami cekcok dalam rumah tanggamu? Baik suami istri, anak dan orang lain. Tapi biarlah sekarang perdamaian datang. Ambillah orang yang lebih dewasa rohani datang terlebih dahulu membuat perdamaian. Jangan menunggu orang yang merasa dewasa rohani, dia datang merendahkan diri. Dia buat perdamaian. Jadilah Anda pembawa damai kemanapun Anda berada.
Sikiala masyakarabana, sikiala masyakarabana. Sakitkah tubuhmu? Tapi saat ini terimalah bil Yesus. Terimalah kesembuhan Yesus. Anda yang sedang takut dengan kesakitan, terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus katakan dalam firman Allah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Jehovah Jireh menyediakan semua kebutuhan kita. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa sepanjang minggu berjalan. Jemaat yang saudara juga yang sudah mau masuk dalam pekerjaan, memulai sebuah pekerjaan, bisnis, Tuhan besertalah mereka, besertalah dengan kami, dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan new normal. Mari Tuhan, Tuhanlah perlindungan kami. Amin. Kami rasa aman dalam-Mu Tuhan. Ya, amin. Dan kami percaya Tuhan melewati dan membebaskan kami dan menolong kami atas wabah corona. Tuhan meluputkan kami dalam nama Yesus, sehingga kami mempercayai kepadamu, sehingga kami tidak khawatir dan takut. Kami berjalan dengan percaya dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Kami menyerahkan buat pemerintah juga Tuhan, memberkati pemerintah, berikan kemampuan kesanggupan, berikan ketabahan, berikan hikmat, terlebih Bapak Presiden kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dan Tuhan, kami menyerahkan sidang Jemaat GBI Anugerah, bahkan pemirsa yang saat ini itu terlibat, Engkau pun diberkati Tuhan, Engkau pun ditolong Tuhan. Kami menyerahkan segala kondisi dan keadaan kami. Tuhan bersama kami sepanjang minggu, maka sepanjang bulan tahun ini. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami, Immanuel. Dan Tuhan, inilah kami menyerahkan diri kami kepadamu. Diberkatilah dimanapun kami berada. Ketika kami keluar masuk pintu rumah kami pun dijaga dan diberkati Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Tuhan sayang kami. Kami mau tamatkan ibadah kami, sidang jemaat, pemirsa boleh angkat tangan. Saudara yang kasih dalam Kristus, pulang dan kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, pimpinan dari Allah Kudus mulai menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput kita dan bermain. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Kristus, kami akhiri ibadah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.